Shalom kekasih Kristus, senang saya dapat menyapa kembali saudara. Apa kabarnya? Saya berharap saudara dan kita semua mempunyai tujuan yang jelas dan mantap dalam kita mengiring Tuhan. Para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, mari tetaplah kita menjadi pribadi-pribadi yang mau dibentuk Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini. Kami dapat kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu, sehingga firman yang disampaikan sungguh menjadi satu firman yang khusus untuk kehidupan kami, membawa iman kami semakin bertumbuh di dalam Engkau, dan terus menghiasi hati dan pikiran kami, agar kami tetap sebagai pribadi-pribadi yang terus berusaha untuk menyenangkan Engkau dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, pimpin kami, dan ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema tidak punya tujuan. Firman Tuhan terdapat dalam Roma 9 ayat 21. Apakah tukang priuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpalan yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Kekasih Kristus, ayat ini ada dalam konteks pilihan atas Israel, di mana Rasul Paulus merasa sedih karena ditafsirkan seakan-akan rencana Tuhan tentang Israel gagal. Rasul Paulus menjelaskan bahwa tidak semua orang Israel berasal dari orang Israel. Itulah sebabnya Rasul Paulus menunjukkan bahwa janji Tuhan tentang pemilihan Israel memang tidak pernah dimaksud untuk seluruh Israel. Karena tidak semua orang yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang disebut keturunannya dalam Roma 9 ayat 7. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar, tercatat dalam Roma 9 ayat 8. Dari sikap Israel seperti ini, Tuhan mengumpamakan dirinya seperti tukang priuk yang menghimbau agar tanah liatnya bertobat dari kejahatan dan untuk mentaati suara Tuhan. Tetapi tanah liat tetap keras kepala dan berontak, serta melawan tawaran tukang priuk, lalu mengatakan untuk berjalan dalam jalannya sendiri dan melakukan kejahatan. Dengan sikap yang dimiliki Israel demikian, maka Tuhan tidak lagi berkehendak atau tidak punya tujuan yang hanya tertuju pada Israel, melainkan Tuhan menjadikan bangsa lain untuk dijadikan apa yang semula direncanakan. Tuhan selalu berpegang pada janjinya, dan janji-janji Tuhan selalu digenapi, karena dalam setiap janji yang ada dalam firman-Nya, Tuhan senantiasa menepati dan menggenapi janjinya. Karena di dalamnya juga ada tujuan mulia yang Tuhan inginkan terjadi bagi manusia. Kekasih Kristus, sekalipun Tuhan mempunyai tujuan mulia bagi manusia, tetapi kebanyakan orang Kristen tampaknya tidak memiliki pandangan yang jelas tentang arah tujuan hidup mereka. Mereka terlihat tidak tahu jalan yang sedang mereka tuju ke arah mana. Jika kita sama sekali tidak bergerak, tentunya kita tidak usah khawatir akan hal tujuan dan arah. Maksudnya, jika kita hanya berdiri dan diam saja, kita tidak perlu pusing memikirkan kemana arah dan tujuan yang hendak kita tuju. Namun, saat kita mulai bergerak, maka kita perlu tahu kemana arah dan tujuan kita bergerak. Kekasih, saat kita mulai bergerak, kita harus tahu arah yang kita tuju. Banyak orang yang tampaknya menjalani hidup ini tanpa arah tujuan. Mereka meraba-raba dalam kegelapan dan berharap bahwa nantinya lewat sedikit keajaiban atau nasib mujur, mereka bisa sampai pada tujuan hidup yang benar. Ini jelas cara menempuh perjalanan yang sangat berbahaya. Bayangkanlah jika sebuah kapal berlayar tanpa tahu akan berlayar kemana. Setiap kapal yang akan berangkat tentu membawa kompas untuk memastikan bahwa ia memang sedang mengarah ke pelabuhan, tempat atau daerah mana yang dituju, dan ia akan dilengkapi dengan peta yang menandai jalur perjalanannya. Jika orang non-Kristen
tidak punya tujuan hidupnya. Hal ini tidaklah terlalu mengejutkan. Mereka memang tidak punya sasaran untuk dicapai. Apalagi hal yang harus dikerjakan di dalam hidup ini selain mencari uang. Satu-satunya filsafat mereka adalah mencari uang. Hanya itu saja. Tujuannya adalah agar dapat menikmati hidup yang cukup memuaskan sampai saat mati nanti. Karena setelah mati dan dikuburkan, hanya itu saja. Maksudnya, mereka memang tidak punya tujuan hidup. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang non-Kristen? Dia tidak punya arah tujuan. Hanya satu hal saja yang diketahuinya secara pasti, yaitu suatu hari nanti hidupnya akan berakhir di liang kubur. Lebih dari itu, tidak ada arah yang jelas. Dan filsafat yang menuntun kehidupan dari kebanyakan orang adalah cari uang sebanyak mungkin. Mereka berpikir bahwa hal ini akan terlihat pada batu nisan, di mana pada batu nisan itu akan terlihat sedikit lebih mewah ketimbang batu nisan tetangga. Dan mungkin nanti bahwa pada peti matinya bisa memiliki lebih banyak hiasan perunggu ketimbang sekedar kayu saja. Kehidupan seperti ini sesungguhnya tidak dapat kita bayangkan kehidupan seperti apa. Apakah kita menghendaki kehidupan semacam ini yang hanya tertuju kepada uang, di mana tujuan hidupnya hanya tujuan sementara, bukan kepada tujuan yang kekal, yaitu pribadi Tuhan dan kebenaran firman-Nya? Mari hendaknya kita terus menata hidup yang kita jalani agar Tuhan senantiasa dimuliakan. Mari jangan biarkan hidup yang kita jalani tidak mempunyai tujuan terhadap kebenaran firman Tuhan dan pribadi Tuhan. Bila tidak, hidup kita akan dibawa kepada persimpangan jalan, yaitu kehidupan yang membingungkan sehingga akan tersesat. Jadi, ketiadaan tujuan hidup bagi seorang non-Kristen bukanlah hal yang mengejutkan. Karena di waktu muda, tujuan utamanya kesuksesan dan keberhasilan semata. Tujuan hidup seperti ini terkadang tidak memandang akan norma-norma yang ada, karena yang terpatri dalam pikiran dan hatinya adalah kesuksesan dan keberhasilan hidup. Tidak ada pikiran dan tujuan tentang kebenaran firman dan pribadi Tuhan. Hal ini sama sekali tidak ada dalam hidupnya. Sekarang coba kita renungkan, bila kita tidak punya tujuan sama sekali akan pentingnya kebenaran firman Tuhan dan pribadi Tuhan di saat kita menjalani kehidupan di dunia, ini akan menyesatkan kita karena kita tidak akan berjumpa dengan Tuhan yang kita sembah di saat berada dalam hidup kekekalan. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang menuntun kehidupan kami agar kami mempunyai tujuan dalam pengiringan kami kepadamu Tuhan. Seberat dan sesusah apapun Tuhan, biarlah kami pusatkan hati dan pikiran kami pada kebenaran firman dan pribadi-Mu, supaya kami tidak hidup tersesat, bahkan tidak membawa hidup yang kami jalani dalam persimpangan. Karena hidup seperti itulah yang menjadikan kehidupan penuh dengan keraguan-raguan, sehingga iman dan percaya kami tidak lagi mengalami satu pertumbuhan yang dahsyat dan luar biasa, apalagi menghasilkan buah-buah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Maka dari itu Tuhan, pimpin kami supaya hidup yang kami jalani makin terarah, semakin jelas, dan jangan biarkan kehidupan rohani kami tidak mempunyai tujuan. Sekalipun mungkin kami beribadah, tapi biarlah kami terus tertanam dalam kebenaran firman-Mu, agar firman-Mu lah yang mengarahkan tujuan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.